Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius 16 ayat 24. Demikian kata firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Injil Matius 16 ayat 24 adalah merupakan syarat tentang menjadi murid Kristus. Nah, apa artinya menjadi murid Kristus? Ya, menjadi murid Kristus artinya kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sekedar belajar tentang hal-hal rohani daripada Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang ketika menjadi orang Kristen, yang ada di benaknya adalah soal kekayaan materi, soal hal materi. Karena banyak orang berpikir, dan saya yakin bahwa ini adalah merupakan pengaruh dari teologi kemakmuran. Ketika orang mau menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus, dia selalu berpikir, wah, kalau ikut Tuhan Yesus kita pasti diberkati, hidup kita nggak akan susah, kita nggak akan mengalami penderitaan. Tetapi hari ini Matius 16 ayat 24 jelas, ini syarat yang sangat-sangat mutlak yang harus diketahui dan dimiliki oleh setiap murid pengikut Yesus Kristus. Dua hal syarat untuk menjadi seorang pengikut atau murid Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Arti menyangkal diri adalah kita harus merendahkan diri. Kita harus meninggalkan semua hak-hak kita. Saudara, saya beri contoh. Ada seorang muda di dalam Alkitab. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan atau Guru, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Engkau harus melakukan 10 hukum Taurat atau perintah Allah di dalam kitab Musa." Ya, 5 kitab Musa yang kita kenal, yang namanya kitab Taurat. Dan dia berkata, "Guru, aku telah melakukannya itu semua. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada seorang anak muda ini satu hal lagi. "Jualah semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau bicara hak, banyak orang tidak rela untuk bisa melakukan seperti perintah Tuhan Yesus kepada seorang anak muda ini. Saudara, seringkali kita punya hitung-hitungan sama Tuhan, bukan? Kalau saya mau datang pelayanan, saya dapat apa? Kalau saya mau ikut Tuhan Yesus, saya dapat apa? Bahkan maaf, kita seringkali memberikan perpuluhan, kita berharap supaya 1 juta itu Tuhan lipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 100 kali lipat. Saudara percaya bahwa Yesus adalah sumber berkat? Ada yang bilang amin? Tanpa saudara memberi 1/10, Tuhan mampu memberkati saudara. Yesus mampu memberkati saudara. Menjadi pengikut Yesus bukan soal berkat, tapi soal komitmen. Menjadi pengikut Yesus adalah bicara tentang komitmen. Itu sebabnya 2 syarat ini menjadi standar untuk menjadi pengikut Yesus Kristus atau menjadi orang Kristen. Karena kata Kristen itu berasal dari kata
Kristianos yang artinya adalah menjadi pengikut Yesus Kristus. Hak apa lagi yang seringkali berat bagi kita untuk kita bisa melepas? Kenyamanan. Contoh, kita mau melayani hujan, kita takut, wah nanti akan terjadi kecelakaan, wah akan terjadi segala sesuatu. Saudara percaya bahwa Tuhan sang pemilik alam semesta ini, Dia mampu mengendalikan semua cuaca, semua keadaan alam ini, asalkan engkau percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Seringkali iman kita membuat Tuhan Yesus tertidur. Saudara ingat kisah 12 murid Tuhan Yesus di Danau Galilea. Mereka nanti sudah ada dalam bahaya baru membangunkan Tuhan Yesus. Kita seringkali sudah ada di dalam keadaan emergensi baru kita panggil Tuhan. Kita sudah mau hampir celaka baru kita panggil Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang-orang Kristen atau pengikut Kristus yang Tuhan Yesus temukan pada zaman itu. Mereka hanya menjadi pengikut Yesus, tapi mereka belum maksimal untuk melakukan dua standar menjadi pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adalah memikul salib. Ini bicara bukan soal kemenangan. Kita tahu bahwa salib digantikan Tuhan menjadi kemenangan. Kutuk diubah menjadi berkat, kemiskinan diubah menjadi kekayaan, dosa diubah menjadi pengampunan, kekudusan, dan lain sebagainya. Tetapi salib itu bicara tentang penderitaan. Tuhan Yesus telah mengingatkan murid-muridnya di dalam Yohanes 14. Sebelum ia naik ke surga dan Roh Kudus turun ke bumi, ke orang-orang percaya, dia berkata bahwa engkau akan dibenci. Kenapa? Dibenci oleh siapa? Kenapa? Dibenci oleh dunia. Siapa dunia? Adalah orang-orang yang bukan murid Kristus, yang bukan dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Itu sebabnya semua yang disebut murid Kristus atau pengikut Yesus pasti dibenci. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, kenapa mereka membenci kita? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Allah Bapa, mereka tidak mengenal Roh Kudus. Matius pasal 5 ayat 10, 11, dan 12 dikatakan orang-orang percaya atau pengikut Yesus akan mengalami penganiayaan. Gereja akan dianiaya. Tidak heran kalau hamba Tuhan dibunuh. Tidak heran kalau orang Kristen beribadah dibubarkan. Orang Kristen beribadah mereka dicegah, mereka dihajar, mereka dibunuh, mereka dibakar habis-habisan. Firman Tuhan jelas bahwa pengikut Kristus akan menghadapi penderitaan dari dunia ini. Dari manakah penderitaan dari dunia ini? Yaitu dari setan. Yohanes 8 ayat 45 kalau tidak salah dikatakan, iblis adalah bukan hanya bapa segala pendusta, tapi dia adalah pembunuh dari sejak semula kala. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kalau dua ini kita bisa penuhi, kita bisa maksimal melakukan, maka kita adalah murid-murid Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya hari ini saya mendorong saudara bahwa menjadi pengikut Kristus bukan bicara soal kaya, bukan soal berkat, bukan soal urapan, tapi soal komitmen. Sejauh mana komitmen saudara hari ini engkau tetap menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara mungkin ingat lagu ini, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti apakah contoh pribadi Tuhan Yesus sampai dia tergantung di atas kayu salib, di atas gunung Golgota. Ada begitu banyak orang menuduh, banyak orang mencegah pelayanannya. Tetapi apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan atau perbuat, mereka tidak tahu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada contoh yang lain yang patut saya memberikan sobat contoh kepada kita. Hanya pribadi Yesus. Dia sangat konsisten di dalam menjalankan, melakukan panggilan, melakukan perintah Bapa di sorga. Selama 3,5 tahun di bumi, dia melayani dan dia melewati begitu banyak penderitaan. Tetapi pada kebangkitan, disitulah dia membuktikan bahwa dia bukan sekedar manusia yang mati dan tidak akan lagi bangkit, tidak akan lagi kembali. Tapi dia membuktikan bahwa kematian, kehidupan hanya ada di dalam dia, dan kematian tidak dapat menguasainya. Kemenangan ada di dalam dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jaminan apakah yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Sorga yang kekal akan kita peroleh. Sorga yang kekal akan menjadi rumah abadi kita selama-lamanya. Dan di rumah Bapa tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada ratapan, dan tidak lagi penderitaan, kekacauan dan lain sebagainya.